Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita melalui Zoom. Walaupun saya harapkan walaupun kita melalui Zoom, teman-teman di sini bisa fokus terhadap materi-materi yang akan saya berikan. Karena ingat, materi-materi yang akan saya ujiankan nanti akan termasuk terkait dengan salah satunya materi-materi yang akan saya berikan melalui Zoom. Nah, oleh karena itu, saya sangat harapkan untuk bisa fokus terhadap materi yang saya berikan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan peran serta masyarakat terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait sejauh apa peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup tersebut. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia menjadi salah satu eh, hal penting ataupun bagian yang sangat penting yang hidup di dalam lingkungan hidup tersebut. Saya selalu mengatakan bahwa lingkungan hidup bisa hidup tanpa adanya manusia. Coba kita lihat berdasarkan sejarah dulu, sebelum adanya manusia, kalau kita melihat banyak bacaan-bacaan, kalau sebelum adanya manusia tersebut sudah ada kehidupan. Dan kehidupannya masih uh, ya sangat-sangat baik kalau kita melihatnya. Hutan-hutan masih terjaga, polusi masih sangat rendah, setelah itu tidak adanya pencemaran lingkungan. Hal ini menandakan bahwa lingkungan hidup tersebut bisa terjaga ataupun bisa mendapatkan perlindungan ketika tidak ada manusia. Nah, berbeda ketika kita melihat apabila adanya manusia di dalam lingkungan hidup tersebut. Nah, itu kalau kita melihat sekarang ini. Nah, setelah adanya manusia, mulai banyaknya kerusakan-kerusakan yang timbul. Nah, seperti adanya pencemaran, baik itu pencemaran secara udara, tanah, air, setelah itu penebangan hutan, baik itu penebangan hutan secara ilegal ataupun legal. Nah, intinya manusia inilah yang menjadi sumber masalah, boleh dikatakan. Nah, kalau kita melihat ketika dilakukan diskusi ataupun ketika Allah ingin melakukan penciptaan terhadap manusia, awal-awalnya manusia malaikat juga sempat mengatakan bahwa untuk apa diciptakan manusia di muka bumi, yang mana fungsinya pasti ataupun yang mana akibatnya akan adanya kerusakan di dalam bumi tersebut. Nah, tapi Allah tetap menciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah lebih tahu intinya. Nah, tapi oleh karena itu makanya seperti yang kita bahas di pertemuan terkait dengan hukum lingkungan, bahwa lingkungan ini adalah objek dari mata kuliah hukum lingkungan tersebut. Oleh karena itu makanya manusia di sini adalah sebagai subjeknya. Nah, jadi yang diatur di dalam hukum lingkungan tersebut sebenarnya adalah manusianya, bukan objeknya ataupun bukan lingkungannya. Kenapa? Ya seperti yang kita ketahui, lingkungan tidak mungkin bisa merusak diri sendiri. Makanya dari ratusan tahun ketika sudah ada lingkungan, lingkungan tetap terjaga. Namun ketika adanya manusia, sedikit demi sedikit dengan ditambahnya semakin banyaknya penduduk, yang mana kalau kita melihat sensus penduduk
bukan hanya Indonesia, tapi secara global, penduduk dunia itu kurang lebih saat ini sudah mencapai 6 miliar. Nah, kurang lebih ya, bisa jadi dalam beberapa survei ataupun beberapa tahun terjadi peningkatan. Nah, tapi kurang lebih yang saya ketahui saat ini penduduk manusia ataupun penduduk bumi yang ada sekarang adalah 6 miliar. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya penduduk di bumi ini. Nah, sedangkan kalau kita melihat penduduk di Indonesia sekarang ini kurang lebih sekitar 260 juta. Nah, yang mana sampai saat ini kondisi Indonesia ataupun jumlah penduduk Indonesia sampai saat ini menjadi jumlah penduduk dengan nomor 4 terbanyak. Yang mayoritasnya hampir 50%-nya ada di Jawa. Dan 50%-nya lagi baru tersebar di berbagai benua, di berbagai pulau-pulau seperti Pulau Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan yang kedua itu adalah di Sumatera. Sedangkan kalau kita melihat data yang dikeluarkan secara internasional, saat ini yang menjadi penduduk terbanyak itu yang saya ketahui terakhir bukan lagi Cina, melainkan saat ini adalah India. Nah, itu India dan Cina penduduknya hampir mendekati, kurang lebih hampir sama. Nah, setelah itu ada Amerika Serikat yang mana jumlah penduduknya saat ini kurang lebih sekitar 400 juta. Nah, dan negara-negara lain-lainnya. Oke, kita lihat untuk permulaan dari materi kita kali ini. Nah, saya mengawalinya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, saya rasa hal ini merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan, tapi masih sangat-sangat jarang kalau kita melihat implementasi di dalam kenyataannya. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Nah, karena coba kita lihat saja di sekitar kita, baik itu di luar ataupun mungkin ya bisa jadi di ruang lingkup rumah kita. Bayangkan ketika kita memiliki sampah, kita cukup membuangnya saja di tong sampah. Kadang-kadang kita masih cukup malas. Padahal hal itu yang bisa kita lakukan paling sederhana untuk menjaga lingkungan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat berdasarkan data yang dihasilkan secara internasional, sampah ini merupakan hal yang menjadi sumber permasalahan secara internasional. Baik itu Indonesia ataupun negara-negara lainnya. 2 atau 3 tahun yang lalu, kalau kita melihat ya kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, kalau kita melihat ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melakukan pembayaran setiap kita berbelanja dan menggunakan plastik di supermarket. Nah, itu kurang lebih pada saat itu harganya sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Namun sayangnya program itu hanya berjalan kurang lebih ya 1 tahunan. Saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa berhenti. Nah, padahal kalau kita melihat secara jauh, hal ini pasti sangat-sangat memberikan manfaat. Nah, kenapa? Karena berdasarkan data juga, plastik ataupun eh, kemasan sekali pakai ini merupakan kontribusi yang paling besar terjadinya pencemaran ataupun terjadinya pembuangan sampah di tempat-tempat umum ataupun di selokan-selokan. Oleh karena itu makanya kebijakan melakukan pembayaran ketika menggunakan kertas ataupun ketika menggunakan plastik ini saya melihat sebuah kebijakan yang sangat baik. Nah, karena kebijakan ini sebenarnya sudah digunakan oleh negara-negara maju. Contohnya ketika saya melakukan kuliah S2 pada saat itu,
Di Inggris mereka telah melakukan kebijakan ini. Dan hal ini saya melihat dampaknya sangat positif, khususnya ya paling sederhana saja kepada saya. Nah, yang biasanya saya pergi ke supermarket untuk berbelanja, tidak membawa plastik apapun, hanya ya biasa kita hanya menggunakan uang ataupun membawa uang. Namun ketika adanya kebijakan seperti ini, ya daripada harus membayar 1 pounds, di sana kurang lebih pada saat itu sekitar 50 penny ataupun 0,50 pounds. Kurang lebih harganya sekitar 6.000 sampai 7.000 per plastik. Nah, bayangkan hanya untuk sebuah plastik kita harus membayar 6.000 sampai 7.000. Oleh karena itu makanya saya lebih baik membawa plastik dari rumah yang saya gunakan untuk berkali-kali dibandingkan saya harus melakukan membeli plastik di supermarket tersebut. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita melihat saat ini gerakan buanglah sampah pada tempatnya ini sudah menjadi hal yang sangat umum. Kalau kita lihat saat ini banyak juga sudah terjadi yang dilakukan oleh remaja-remaja dengan melakukan kampanye. Nah, salah satunya yang sangat menarik saat ini adalah Pandawara Group. Nah, mereka melakukan aksi kampanye bukan hanya sekedar uh, mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah, tapi mereka langsung mengimplementasikannya dan memperlihatkannya bagaimana banyaknya sampah yang ada, baik itu di selokan ataupun di got, baik itu juga yang ada di pantai-pantai. Nah, itu merupakan kumpulan-kumpulan sampah yang digunakan oleh semua masyarakat. Nah, jadi kalau kita melihat sampah itu, mungkin secara langsung di jalan-jalan kita tidak melihatnya secara kasat mata. Nah, tapi kemana sampah-sampah yang kita buang tersebut, sebenarnya sampah-sampah tersebutlah masuk ke dalam selokan-selokan. Nah, khususnya kalau kita melihat selokan yang ada di Banda Aceh ini, tidak banyak yang memiliki penutup. Sehingga sampah-sampah itu masuk ke dalam got, dari got tersebut sampah tersebut masuk ke sungai, dan ujung-ujungnya sampah tersebut masuk ke dalam pantai. Nah, kalau kita melihat beberapa dokumenter-dokumenter yang diviralkan melalui YouTube, itu banyak sekali video-video yang memperlihatkan sangat banyak sampah-sampah yang berkumpul di Samudra Atlantik. Malahan itu dikatakan bahwa luas kumpulan sampah-sampah tersebut sudah hampir mencapai ataupun kurang lebih sebesar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini merupakan akumulasi dari berbagai negara-negara yang melakukan pembuangan sampah. Dan yang harus diketahui bahwa sampai saat ini negara yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar salah satunya adalah Indonesia. Ya mungkin ini secara tidak langsung bisa kita lihat dampaknya seperti adanya banjir yang terjadi terus-menerus. Nah, padahal sudah kita ketahui bahwa sampah ini merupakan awal bencana dari banyaknya sumber-sumber penyakit ataupun bencana yang akan timbul. Nah, kalau kita melihat di sini, nah, kita lihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Fungsi ataupun peran serta masyarakat di sini berdasarkan pasal tersebut pertama kali adalah masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Nah, jadi masyarakat di sini memiliki hak untuk dapat menikmati kualitas hidup. Nah, ya bisa saja yaitu berupa udara yang segar. Setelah itu, poin yang keduanya adalah selain hak sebagaimana dimaksud pada pasal pada ayat 1, masyarakat dapat
Nah, di sini baru penekanannya terkait dengan peran serta masyarakat. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, masyarakat sebenarnya memiliki kewenangan untuk menggunakan hutan dan juga hasil hutan. Tapi selalu ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah ketika hutan lindung tidak boleh dilakukan penebangan. Nah, ini merupakan aturan. Sehingga ketika kita melakukan penebangan pada hutan tersebut, maka bukan hanya kita mendapatkan manfaat, tapi juga kita bisa saja mendapatkan ancaman pidana. Nah, karena sampai saat ini hutan lindung itu tidak boleh diganggu sama sekali. Nah, walaupun kalau kita melihat pada kenyataannya, masih saja banyak hutan-hutan lindung tersebut masih menjadi objek dari illegal logging. Kalau kita melihat di daerah hutan Loser itu sampai saat ini merupakan daerah hutan lindung. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini masih banyak dilakukannya penebangan-penebangan hutan yang mana hal ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di hutan tersebut. Nah, saya baru saja mendapatkan data dari sebuah video di YouTube mengatakan bahwa dalam satu tahun, dalam satu tahun ya, terdapat 143.000 lapangan sepak bola. Nah, karena kurang lebih satu lapangan sepak bola itu 0,7 hektar. Nah, jadi dalam satu tahun itu berdasarkan data tersebut kurang lebih terdapat 145.000 hektar terjadinya kerusakan hutan, baik itu illegal logging ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, hal ini sangat-sangat mempengaruhi ekosistem. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya terkait efek rumah kaca, yang mana hal ini semakin cepatnya terjadinya efek rumah kaca tersebut tidak langsung diakibatkan karena semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada. Setelah itu, memberi informasi yang kedua, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Nah, jadi masyarakat juga memiliki kewenangan untuk mengetahui fungsi apa yang akan dilakukan di hutan tersebut. Yang ketiga, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan. Nah, namun, kalau kita melihat di dalam poin-poin yang ini, sebenarnya banyak yang tidak terjadi, ataupun peran serta masyarakat dalam proses pada pasal 68 ayat kedua ini banyak tidak dilaksanakan. Nah, contohnya saja ketika ingin melakukan perusahaan tambang, malahan masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya, malahan mereka menjadi korban. Nah, itu banyak terjadi seperti yang salah satunya di daerah Wadas. Setelah itu ada juga di Jawa, di daerah mana saya lupa pada saat itu, di mana salah satu aktivis lingkungan melakukan komplain terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal di daerah tersebut. Nah, namun sayangnya aktivis tersebut menjadi korban dan beliau sampai mati ataupun meninggal. Kalau kita melihat berdasarkan pasal ini, itu bukan meminta pendapat masyarakat, malahan masyarakat yang memberikan pendapat dan masyarakat ini menjadi korban. Nah, oleh karena itu makanya saya selalu mengatakan hal yang ada di dalam aturan kadang-kadang belum terjadi ataupun belum tentu terjadi di lingkungan ataupun di dalam hal kenyataannya. Nah, oleh karena itu makanya itulah yang disebut dengan gap. Nah, gap itu kalau kita melihat di dalam proses pembuatan skripsi itu, itulah hal yang harus kita angkat. Nah, jadi di dalam pasal diatur, ternyata di dalam kenyataannya tidak diatur. Nah, contoh lagi ini sekalian sedikit ya, harus menggunakan helm ketika berkendara. Nah, ternyata dalam implementasi kenyataannya masih banyak para pengguna
yang tidak menggunakan helm. Nah, jadi itu sebenarnya gap yang bisa kita angkat untuk menjadi judul skripsi. Nah, kalau kita melihat pada slide berikutnya ini, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tugas pihak-pihak tertentu, melainkan kewajiban kita bersama. Undang-Undang PPLH sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 dan angka 2 nomor 32 tentang perlindungan lingkungan hidup, pokok perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan azas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita melihat di sini, pemberdayaan lingkungan hidup ada ataupun bisa dilakukan dengan 3 jenis pemberdayaan. Yang pertama kali adalah memperkuat potensi daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian bantuan. Nah, jadi peran masyarakat ini dapat ditingkatkan dengan cara melalui pemberi bantuan. Nah, bantuan apa? Ya, bantuannya dapat bersifat uang ataupun CSR ataupun dapat berupa edukasi. Nah, contohnya lembaga bantuan hukum datang memberikan masukan-masukan. Nah, peran apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan di daerah tersebut. Nah, setelah itu, yang kedua, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi daya yang dimiliki oleh lingkungan. Jadi faktor yang kedua ini diajak masyarakat itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Nah, contohnya saja seperti tadi di daerah hutan Leuser tersebut. Nah, hutan Leuser tersebut bukan berarti tidak bisa digunakan sepenuhnya, nah, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak merusak lingkungan. Contohnya salah satunya adalah seperti melakukan ekowisata terhadap daerah tersebut. Nah, sehingga masyarakat bukan hanya duduk melihat hutan lindung tersebut tumbuh, tapi juga bisa memanfaatkan hutan lindung tersebut menjadi sumber pemasukan. Nah, kenapa? Karena selama ini kalau kita melihat banyak yang melakukan penebangan-penebangan liar itu adalah warga-warga yang tinggal di daerah tersebut juga sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan mereka tidak melakukan hal tersebut. Mereka melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi, mereka tidak memiliki pekerjaan. Nah, sehingga hal yang paling sederhana ya adalah menggunakan sumber hutan tersebut. Kenapa? Ya, seperti tadi, hutan yang namanya yang besar kita berpikirnya kenapa kita tidak boleh menggunakannya. Nah, boleh digunakan hutan tersebut asalkan sesuai dengan aturannya. Nah, ya, seperti tadi, hutan lindung dimanfaatkan untuk pariwisata, untuk ekowisata, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar tersebut bisa mendapatkan manfaat. Yang ketiga, pemberdayaannya adalah melindungi lingkungan hidup yang telah tersedia. Nah, yang berupa lingkungan hidup terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alami. Nah, lingkungan sosial di sini kita lihat, lingkungan sosial adalah lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas manusia-manusia di sekelilingnya. Pemberdayaan lingkungan sosial antara lain meningkatkan keserasian hubungan antara sesama dalam Islam dan sebagainya. Nah, jadi di sini lingkungan sosial itu khususnya terkait dengan lingkungan adalah menjaga hubungan, baik dia hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan lingkungan. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan meningkatkan sikap gotong royong dan lain-lain. Nah, setelah itu lingkungan buatan atau binaan. Lingkungan buatan atau binaan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya fasilitas pemukiman,
Pembangunan lingkungan buatan binaan sering merusak sumber daya lingkungan buatan itu sendiri. Nah, jadi di sini sumber daya lingkungan buatan ini kalau kita melihat fungsinya harus tetap ada, namun dia tidak boleh merusak. Nah, contohnya saja seperti bendungan. Nah, itu merupakan sifatnya lingkungan buatan. Nah, tapi ketika bendungan tidak dibuat, maka akan air itu percuma. Kenapa? Dengan adanya bendungan tersebut, air akan ditahan, tidak langsung terbuang ke lautan. Nah, dengan adanya hal tersebut, itu akan memberikan dampak lebih besar. Nah, setelah itu jasa yang ketiga kita langsung masuk adalah lingkungan alami. Nah, lingkungan alami adalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan masalah alam yang meliputi air, udara, atmosfer, dan tanah ataupun lahan yang hidup di atasnya. Kalau kita melihat di sini, pemberdayaan lahan, bagaimana lahan digunakan, pertumbuhan dan penggalian sumber sumber mata air dan pantai dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peran masyarakat terhadap lingkungan, di sini lanjutannya dari pasal tadi di awal, pasal 70 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa, nah, jadi di sini peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial. Pengawasan sosial ini ya sifatnya sangat banyak. Nah, salah satunya tadi melakukan advokasi kepada perusahaan ataupun pengguna yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Nah, jadi laporan ini ya bisa saja disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tapi ya kembali lagi kadang-kadang laporan-laporan yang kita berikan tersebut belum tentu langsung mendapatkan respon. Kadang-kadang ya kita harus melakukan demo-demo ke sana ke sini dulu baru mendapatkan uh, manfaat. Nah, saya sangat teringat pada tahun 2000 berapa 2010-an, 14 ataupun 15 tersebut salah satu perusahaan yang ada di Aceh Jaya itu dilakukan penutupan oleh masyarakat. Nah, kenapa? Karena dampaknya mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya air di daerah tersebut. Nah, yang mana ujung-ujungnya masyarakat melakukan demo dan demo ini sampai mendapatkan atensi oleh gubernur dan gubernur meminta kementerian untuk melakukan penutupan. Setelah itu, peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, menumbuhkan kemampuan kepopuleran masyarakat, menumbuhkan ketanggapan, mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal. Oke, mungkin uh, saya menjelaskan terkait dengan pokok-pokok penting yang ada di dalam peran masyarakat di dalam lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna alam, kita juga harus turut serta. Kalau tadi yang saya awali adalah terkait dengan contoh paling sederhana, yaitu membuang sampah sembarangan, kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih dampaknya lebih besar. Ya, seperti mungkin teman-teman di sini bisa melakukan pembuatan kelompok seperti Pandawara ataupun kelompok-kelompok lembaga-lembaga yang bisa memberikan manfaat secara langsung kepada lingkungan. Nah, demikian untuk perkuliahan Zoom hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.